Ibu, dan Bapak Aditya, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan buat kami untuk melakukan sharing session di pagi hari ini. Sebetulnya ada dua lagi rekan saya yang harus bergabung sebetulnya. Cuma karena mereka sedang mengikuti kegiatan di Semarang, kebetulan di sana ada job fair. Nah, sehingga hari ini saya sendiri aja yang memberikan sedikit presentasi terkait perusahaan kami, terus terkait program yang akan kami berikan, yaitu program beasiswa S2 atau pasca sarjana teknik metalurgi di Tiongkok, seperti itu. Oke, salam kenal semuanya adik-adik yang sudah bergabung dengan kita. Mungkin saya minta bantu, Bu. Saya sudah di setting sebagai co-host atau belum, Bu? Karena kan saya sudah bisa sebentar. Sudah ya. Oke, baik. Sudah bisa, Pak. Oke, baik. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa perusahaan kami sebuah perusahaan bergerak di bidang apa gitu kan. Nah, saya ada satu video terkait profil perusahaan kami, durasinya kurang lebih di 9 menit. Saya izin untuk memutarkan video tersebut. Oke, baik. Di era energi baru yang sepenuhnya telah datang, Huayo berkomitmen untuk menjadi pemimpin global bahan baterai lithium energi baru. Menunggu Anda untuk bergabung bersama Huayo untuk bersama menjawab panggilan zaman ini. Mengenal Huayo. Huayo Cobalt dibentuk pada tahun 2002, merupakan perusahaan high-tech yang berbasis pada penelitian, pengembangan, dan manufaktur bahan baterai lithium energi baru dan material kobalt baru. Huayo berkomitmen untuk menjadi pemimpin global bahan baterai lithium energi baru. Huayo juga merupakan perusahaan yang melantai di bursa saham industri kobalt Tiongkok yang berada dalam 500 perusahaan terbaik di Tiongkok dan juga masuk dalam 500 perusahaan multinasional di Tiongkok. Kapasitas produksi produk kobalt yang terbesar di dunia. Industri bahan baterai lithium terbesar ketiga di dunia. Peringkat pertama pangsa material baru kobalt di dunia. Peringkat pertama pangsa total bahan terner baterai lithium di dunia. Jaminan rantai pasokan kobalt, nikel, dan lithium yang terdepan di dunia. Membangun 4 pabrik zero carbon untuk bahan katoda. Dengan perusahaan yang tersebar lebih dari 10 negara di seluruh dunia. Dengan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya perusahaan patungan dan perusahaan cabang lebih dari 80 perusahaan. Huayo Indonesia. Huayo Indonesia merupakan salah satu bagian penting dari integrasi industri dan Maaf Pak, agak ada hitam di layarnya gitu. Unggul produk dan berorientasi pada konsep green and low carbon. Huayo Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pengembangan hijau sumber daya nikel untuk memberikan dukungan suplai bahan baku yang solid kepada industri bahan katoda baterai kendaraan energi baru dan industri lainnya. Huayo Indonesia saat ini berinvestasi dalam pembangunan proyek Huayo, basis proyek hidrometalurgi dan pirometalurgi WDB dengan total keseluruhan hampir 10 proyek dan perencanaan skala besar kawasan industri Pomala. Proyek Huayo menggunakan teknologi high pressure exit leaching generasi ketiga dengan konsumsi energi Huayo per unit produk dan emisi karbon per unit 1/10 dari proyek pirometalurgi, merealisasikan optimasi pemanfaatan sumber daya dan berkomitmen pada perlindungan lingkungan, menjadikannya sebagai proyek hidrometalurgi biji nikel laterit terbesar dan paling ramah lingkungan di dunia, dengan rekor dunia untuk konstruksi tercepat pada proyek serupa dan waktu ramp up terpendek dari proyek serupa di dunia. Dari Tesla, Ford Motor, Toyota, Vale, BASF, Samsung SDI, LG Energy Solutions, dan puluhan perusahaan ternama untuk berkunjung dan menawarkan kerjasama. Bermitra bersama Vale Indonesia dan Ford Motor, kerjasama tripartit untuk menciptakan rantai industri baterai lithium energi baru. Basis proyek hidrometalurgi WDB menggunakan teknologi high pressure exit leaching generasi keempat, yang ketika selesai dibangun akan menggantikan Huayo sebagai proyek hidrometalurgi nikel laterit dengan kapasitas produksi terbesar di dunia. Both Huayo and BMW are the pioneer and leading the transformation of green development
and industrial upgrade. Both companies are making efforts on sustainability and resource conservation. The Huayu project in Indonesia is the milestone for the automotive industry. And with this Indonesia approach, we have the chance as well to steer and to guide the mining and the refining until the final customer, the final product in our hands, together with our strong partner. Huayu sangat menjunjung tinggi penerapan ESG dan secara mendalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, fokus pada hubungannya harmonis dengan alam, operasi produksi yang aman, penjaminan hak karyawan dan pembangunan masyarakat, serta berusaha untuk menjadi korporasi yang lebih dihormati. Huayu Cobalt is a leading company in lithium and ion battery materials and has chosen Indonesia to invest with its outstanding industrial vision. The project is advancing in an orderly and powerful manner. I firmly believe that Huayu Cobalt's investment in Indonesia will have broad and bright prospect and will certainly help the company realize its lofty aspiration. Pengembangan sumber daya manusia. Bergandengan tangan bersama Indonesia, kami membutuhkan lebih banyak talenta lokal untuk bergabung. Saat ini, Huayu memiliki lebih dari 10.000 karyawan dan Huayu akan terus meningkatkan rasio jumlah tenaga kerja lokal dengan mengumpulkan dan mendidik lebih banyak personel manajemen dan tenaga teknis lokal. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Huayu telah berkomitmen untuk melakukan kerjasama dengan skema akademisi korporasi untuk percepatan peningkatan jumlah sumber daya manusia berbakat. Huayu pun telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Northeastern University yang merupakan salah satu universitas nasional utama di Tiongkok untuk program beasiswa pasca sarjana. Selain itu, Huayu juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk program pembinaan mahasiswa sarjana dan turut bersama Institut Teknologi Bandung menandatangani program pembinaan mahasiswa sarjana yang serupa. Di saat yang sama, Huayu pun setiap tahun melakukan rekrutmen karyawan di lebih dari 10 perguruan tinggi di Indonesia. We have impressed with the opportunity opened by Huayu for our graduates to be a part of a futuristic industry on battery business. We believe that Huayu is an excellent training ground for our graduates to transform into new energy leaders in the future. I see that Huayu has a great intention and responsibility in protecting the environment and keep promoting to introduce an environmental friendly industry. I think we all do concern with this challenging issue, how economy and environment will stand side by side in harmony. Dalam hal pembinaan internal, Huayu telah membentuk sistem pelatihan yang mencakup pengetahuan teoritis hingga praktik yang membantu semua karyawan agar berkembang dengan pesat. Huayu akan terus meningkatkan jalur pengembangan karyawan lokal dengan membentuk skema promosi, yaitu jalur manajemen, jalur teknis, dan jalur operasi produksi. Untuk membantu karyawan Indonesia menjadi pelaksana bisnis perusahaan. Saat ini, banyak rekan Indonesia yang telah melangkah ke posisi manajemen, menyumbangkan kearifan, dan menunjukkan bakat mereka. Buatlah zaman mendengar suaramu. Platform global. Hijau. Humanis. Persatuan. Inovasi. Biarkan setiap cinta bersinar terang. Stefanus, lulusan dari Universitas Gadjah Mada, bergabung dengan Huayu sejak Agustus 2020. Saat ini telah dipromosikan sebagai Deputy Manager Departemen Hubungan Eksternal. Huayu merupakan platform karir dengan titik awal yang tinggi. Pelanggan kami tersebar di seluruh dunia dan produk kami terus melayani industri dan masyarakat. Huayu juga akan terus berupaya untuk merealisasikan pembangunan hijau dan membantu percepatan industrialisasi di Indonesia. Wira Perdana Damanik, lulus dari Institut Teknologi Bandung, bergabung dengan Huayu sejak September 2021. Saat ini telah dipromosikan sebagai foreman. Huayu penuh dengan peluang dan kemungkinan. Yang paling penting adalah kita dapat mengumpulkan pengalaman dan melatih diri kita sendiri dalam proyek kelas dunia yang akan memberikan keterampilan yang lebih baik, pengetahuan yang lebih mutakhir,
dan visi yang lebih luas. Fitri Ainur Rosida lulus dari Institut Teknologi Bandung, bergabung dengan Huayo sejak September 2021. Saat ini telah dipromosikan sebagai asisten engineer. Huayo adalah perusahaan yang memperhatikan hak-hak perempuan, mendorong dan membantu para perempuan untuk mengejar impian. Selain itu, di semua aspek kebutuhan pokok kehidupan, Anda dapat merasakan perhatian dan upaya perusahaan. Saya menyukai kehangatan perusahaan dari semangat humanistik ini. Horden Manurung lulus dari Universitas Gadjah Mada, bergabung dengan Huayo sejak September 2021. Saat ini telah dipromosikan sebagai junior engineer. Huayo adalah tempat yang penuh semangat hidup. Sebagai pendatang baru, Anda akan dilatih dan didorong, sehingga semakin termotivasi dan kreatif. Di sini, saya juga merasakan kegigihan perjuangan yang sama, terlepas kebangsaan apapun itu. Kami bertukar pandangan dan menyelesaikan masalah. Kami mendapatkan hasil dan membuat kemajuan setiap hari. Revolusi dan evolusi energi selalu membuat takjub umat manusia. Siapa saja yang terpanggil oleh panggilan zaman perlu menanggapinya untuk menciptakan masa depan yang lebih indah. Pembangunan hijau membutuhkan kita semua. Bergabung bersama Huayo, membuat zaman mendengarkan suaramu. Oke, baik. Itu seputar terkait profil perusahaan kami, yaitu Huayo Indonesia. Kenapa kami sebut sebagai Huayo Indonesia? Karena di Indonesia seperti yang kita lihat di dalam video profil perusahaan kami ada kurang lebih 10 proyek di Indonesia. Salah satunya mungkin yang tadi ada Bapak Horden Manurung, ada Bapak Stefanus, ada Bapak Wira. Itu kami ada perusahaan pertama di Indonesia, yaitu Huayo Nickel Cobalt, yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Lalu ada juga proyek kami di Maluku, Weda Bay, ada hidrometalurgi dan pirometalurgi di sana. Terus dalam waktu dekat kita akan ada satu proyek baru, yaitu kerjasama tripartit antara Huayo Cobalt, Ford Motor Company yang dari US, lalu dengan Vale, ya kerjasama tripartit. Kami akan membangun proyek tersebut di Pomala, Sulawesi Tenggara. Terus kami juga akan ada kawasan industri milik Huayo sendiri, yaitu di Pomala juga, namanya IPIP, Indonesia Pomala Industrial Park. Jadi ada beberapa proyek lainnya, yaitu di Sorowako kerjasama dengan Vale, kita juga kerjasama dengan Hengjaya, terus ada kerjasama juga dengan Sulawesi SCM, yaitu Sulawesi Sentra Mineral yang ada di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara. Terus juga ada perusahaan-perusahaan multi internasional seperti yang tadi kita lihat, ada BMW, ada Volkswagen. Sebenarnya Tesla juga sudah menjadi bagian dari mitra Huayo Indonesia. Seperti itu. Masih banyak lagi seperti Samsung, LG, dan lain-lain. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, jadi dikarenakan kami begitu banyak proyek yang akan dimulai, oleh karena itu kami membutuhkan sangat banyak sekali talenta-talenta dari kampus-kampus ternama di Indonesia. Salah satunya ada Untirta, yang seperti kita ketahui sekarang kita sedang membuka salah satu kesempatan buat adik-adik semua untuk menempuh ilmu di teknik metalurgi, yang dimana kita sudah mempersiapkan satu program, yaitu beasiswa S2 teknik metalurgi di Tiongkok, yang dimana itu adalah salah satu bentuk kerjasama kita dengan pemerintah, yaitu Kemenko Marves. Terus mohon maaf, laptop saya agak sedikit hang. Oke, mohon maaf. Ya. Sebentar ya. Oke, baik. Nah, kita bekerja sama tripartit juga antara Huayo Cobalt dari Huayo Indonesia, bekerja sama dengan Kemenko Marves dan Northeastern University dari Tiongkok. Nah, berikut ada sedikit materi dari saya terkait program Northeastern University ini.
Saya minta izin sekali lagi untuk sharing. Oke, baik. Oke, baik. Nah, ini adalah program beasiswa S2 Teknik Metalurgi yang di mana salah satu kampus ternama yang ada di China, khususnya di bidang teknik metalurgi ada di Northeastern University. Boleh dikatakan ini adalah kampus terbaik di bidang teknik metalurgi. Oleh karena itu kami mengundang teman-teman untuk ayo kita melakukan pendaftaran. Ayo siapa yang berminat nanti kita akan ada proses seleksi lagi. Nah, untuk terkait rundown-nya nanti akan saya tampilkan di akhir dari slide PowerPoint ini. Nah, Zhejiang Huayo Kobat adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Tiongkok. Nah, sekarang bekerja sama dengan Northeastern University dari Tiongkok dan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, yaitu Kemenkomarves. Kita mengadakan program beasiswa magister bagi lulusan sarjana Indonesia untuk belajar di Tiongkok. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita masa studinya 3 tahun? Nah, di situ sebenarnya sudah termasuk 1,5 tahun perkuliahan, 1 tahun praktik profesional industri, atau kita katakan sebagai magang. Terus ada 1/2 tahun itu kita memberikan untuk sebagai kegiatan penelitian. Nah, penelitian itu dapat dilakukan di Huayo Kobat. Untuk nanti penelitiannya bisa saja di Tiongkok, yaitu di perusahaan kami yang ada di China ataupun di Indonesia. Mahasiswa yang lulus nantinya akan menerima gelar master dan ijazah dari Northeastern University, dan pastinya di tahun 2023 ini sebenarnya untuk terkait kuota beasiswa hanya sebanyak 20 orang. Jadi siapa cepat ya lebih baik gitu, karena pastinya kita akan memberikan kesempatan untuk semua, tidak terlepas dari lulusan atau alumni dari kampus manapun. Jadi beasiswa ini merupakan beasiswa ikatan dinas kerja 2 tahun di grup industri nikel Huayo Indonesia. Jadi nanti setelah adik-adik sudah selesai kuliah di Tiongkok, akan ada ikatan dinas selama 2 tahun. Nah, persyaratannya. Jadi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini yang pastinya adalah pertama adalah warga Indonesia, warga negara Indonesia, terus sehat secara jasmani dan rohani, terus mempunyai paspor yang masih berlaku. Sebenarnya masih keburu bagi teman-teman atau adik-adik yang belum memiliki paspor, bahwa sekarang untuk kepengurusan paspor cukup mudah ya. Kalau belum punya bisa langsung kita bikin paspornya. Oke, yang keempat adalah usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun. Yang artinya alumni dari kampus-kampus itu bisa yang sudah 5 tahun, 6 tahun yang lalu sebenarnya. Seperti itu. Terus bergelar S1, jadi mahasiswa S1 semester akhir boleh mendaftar. Tapi nanti di persyaratannya akan kita kita lihat satu persatu. Kalau tidak ada SKL maka tidak boleh mendaftar atau belum bisa mendaftar. Seperti itu. Terus ada TOEFL atau IELTS, jadi atau HSK. Kalau HSK, kalau yang 2 itu kita udah tahu itu adalah untuk tes bahasa Inggris, sedangkan HSK adalah tes yang berbahasa Mandarin. Nah, salah satu aja sudah boleh, sudah bisa. Terus untuk jurusannya bisa teknik metalurgi, bisa juga kimia, pengolahan mineral juga bisa, mesin, elektro, geologi, atau jurusan ilmu pengetahuan alam lainnya. Gitu. Terus yang 8 yaitu bersedia mengikuti program ikatan dinas. Ini seperti yang kita sampaikan tadi di depan, bahwa teman-teman sudah satu paket ini gitu kan, paket beasiswa ini sudah mencakup biaya kuliah, terus nanti benefit yang didapatkan selama kuliah nanti di slide berikutnya. Nah, yang pastinya setelah itu ada ikatan dinas selama 2 tahun. Nah, komponen beasiswanya ini. Jadi yang pertama adalah gratis uang kuliah dan asrama selama studi 3 tahun di Tiongkok. Asuransi kesehatan juga akan kami sediakan. Terus untuk medical check up juga pasti akan kami berikan. Terus buku pelajaran dari sana sudah
include di dalam komponen beasiswa ini gitu. Terus asrama mahasiswanya sebenarnya 2 orang dalam satu kamar, jadi ada uang saku selama masuk kuliah di sana. Nah, uang sakunya ada 3.000 RMB atau renminbi, setara dengan 6,6 juta dengan kurs yang kita lihat 2.200. Terakhir hari ini saya lihat 2.100 berapa gitu. Ya minimal 6 juta lah uang saku, dan ini lebih dari cukup. Terus untuk visa pelajar selama 3 tahun. Oke. Tunjangan hidup dan fasilitas selama magang. Nah, nanti magang juga bisa mendapatkan kita katakan sebagai upah ya. Kalau kita katakan sebagai uang saku, ini lebih besar dari uang saku karena 150 RMB ini setara dengan minimal 300.000 per hari. Seperti itu. Oke, dan lainnya. Nah, dan lainnya ini akan dijelaskan pada saat sudah lulus seleksi nantinya. Gitu. Cara pendaftaran sebenarnya sangat-sangat mudah. Sekarang sudah ada di website LPDP, bisa melalui online di website resmi LPDP. Nah, Kemenko Marves dan LPDP serta Hwayo dan Northeastern University akan melakukan seleksi bersama secara administrasi, dan nanti ada wawancara juga untuk menentukan 20 orang mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa. Nah, seluruh proses seleksi ini akan mengikuti alur proses dari LPDP. Nah, calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi dan wawancara akan diminta untuk mengisi data dan permohonan pada website CSC. Ya, nanti rujukannya itu ada seperti yang kita lihat, ada di www.campuschina.org ataupun website satu lainnya. Terus yang kelima, pada saat pengisian pendaftaran di CSC perlu memilih pendaftaran kategori B, dan kodenya itu adalah Northeastern University adalah 10145. Oleh karena itu terdapat pembatasan sistem Google di Tiongkok, maka sebaiknya alamat email digunakan dalam pendaftaran menggunakan domain lainnya. Nah, diharapkan jangan menggunakan Gmail gitu, seperti itu. Terus dokumen yang dibutuhkan atau diperlukan adalah ijazah atau surat keterangan lulus, terus ada transkrip nilai, terus rencana studi dalam bahasa Inggris atau Mandarin tidak kurang dari 1.000 kata, terus menjelaskan rencana studi dan riset yang akan dilakukan. Surat rekomendasi dari 2 orang dosen dalam bahasa Inggris atau Mandarin, umumnya berisi tujuan dan motivasi belajar ke Tiongkok, dan penilaian atas kemampuan akademik dan personal serta potensi pengembangan ke depannya. Yang kelima adalah paspor, terus ada yang keenam, scan halaman paspor bagian visa yang masih kosong, terus medical check up sesuai dengan standar Tiongkok untuk kesehatan orang asing diisi menggunakan bahasa Inggris atau Mandarin. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, atau surat komitmen bebas catatan kriminal. Nah, dokumen yang diperlukan ada artikel publikasi di jurnal ilmiah, sertifikat TOEFL dan lainnya, sertifikat HSK bagi yang memiliki, sertifikat atau bukti pendukung lainnya. Nah, pendaftaran online-nya itu dimulai dari 9 Mei sampai 9 Juni. Sebenarnya terkait untuk tanggal deadline-nya ini sedang kita komunikasikan dengan LPDP, apakah bisa diundur sampai pertengahan bulan, misalnya sampai ke 15 Juni. Cuma untuk sekarang patokan kita adalah 9 Juni, seperti itu. Tahapan dan jadwal seleksinya ini sampai 9 Juni pendaftaran, terus tanggal 12 Juni sampai 16 itu seleksi secara administrasi, terus untuk pengumuman hasil seleksi itu di tanggal 20 Juni, terus ada pengumuman hasil sanggahnya itu ada 28 Juni, terus pengumuman hasil seleksi substansinya secara di 10 Juli, terus LOE unconditional itu di maksimal 30 Juli, terus 1 September berangkat. Nah, 4 September mulai kuliah. Jadi adik-adik bagi yang berminat atau ingin mengikuti program ini, silakan. Sekarang sudah terbuka di website LPDP, dan terakhir saya sempat komunikasi dengan penanggung jawab dari LPDP dalam program ini, sampai dengan dini hari tadi sudah ada kurang lebih 50 orang mendaftar. Makanya ini kesempatan terbuka untuk semuanya, untuk umum.
Terus sebagai informasi bahwa LPDP, Kemenko Marves, dan Hwayo Kobat minggu depan akan mengadakan sharing sessions untuk umum melalui Zoom. Nanti akan saya sharingkan ke Ibu Bening. Kalau kita masih menunggu tanggal pastinya, tanggal berapa, jam pastinya juga kita masih menunggu. Kalau sudah fix akan saya sharingkan ke Ibu Bening, di mana nanti akan menyampaikan terkait program ini nanti dari pihak LPDP dan Kemenko Marves dan Hwayo Indonesia, seperti itu. Itu kira-kira dari saya, Ibu Bening, Bapak Aditya, dan adik-adik. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin silakan ditanya. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, nanti dikolek aja sama Ibu Bening, nanti diwakili oleh Ibu Bening, nanti diteruskan ke saya, seperti itu. Ya, siap. Terima kasih Pak Ramlan atas sharingnya tadi, cukup menarik ya. Dan memang ini ya, metalurgi banget. Tadi saya lihat videonya juga cocok banget sebetulnya, karena kebetulan di kita juga ada mata kuliah yang fokus, mata kuliah namanya hidrometalurgi gitu Pak. Jadi semoga adik-adik dan alumni yang memang minat gitu ya, insya Allah kita sedikit ada basicnya, dan jadi peluangnya cukup besar untuk lolos di beasiswa ini. Iya, betul Ibu. Jadi sebenarnya saya agak sedikit ini sih Bu, jadi berapa waktu lalu saya sempat googling, kampus mana sih yang punya teknik metalurgi. Sebenarnya di Indonesia belum banyak. Seperti ya itu. betul Pak, betul. Tapi betul. Dikarenakan kebutuhannya banyak, sehingga jadi kita memberikan begitu banyak kesempatan untuk teman-teman yang syukur alhamdulillah sudah menjalani program studi teknik metalurgi gitu loh. Jadi kalian inilah nanti yang akan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Hwayo Indonesia, seperti itu. Amin. Iya, jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya di Indonesia sudah lama ada namanya pirometalurgi kan. Cuma untuk hidrometalurgi baru 3 tahun terakhir sepertinya. Betul. Iya. Iya betul. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya. Oh, ini ada yang by chat Pak. Oke, baik. Jadi izin bertanya, persyaratan bahasa Inggris boleh setara TOEFL, IBT. Oh, sebenarnya bisa, adik Revina sebenarnya bisa. Sebenarnya dari Northeastern University tidak mewajibkan harus TOEFL. Jadi setara dengan TOEFL juga boleh. Jadi saya juga sudah komunikasi dengan pihak LPDP, ini tidak wajib TOEFL. Boleh. Yang sertifikat bahasa Inggris lainnya yang setara dengan TOEFL boleh. Silakan mendaftar Ibu Revina. Ya, apalagi kebetulan Revina ini itu ya Pak, kebetulan kerja praktek, magang dan penelitian juga fokus di baterai lithium ya kalau nggak salah ya Revina ya. Jadi semuanya besar gitu untuk ikut. Jadi kalau Revina minat silahkan daftar ya Pak ya. Iya betul. Izin bertanya lagi Pak, ya, untuk boleh, seleksi substansi itu dilaksanakan oleh universitasnya atau dari kementeriannya Pak ya? Nanti dari kementerian akan menghubungi pihak universitasnya. Jadi sebenarnya terkait promosi kami Hwayo Indonesia akan lebih aktif ya. Tapi kalau untuk segala lainnya itu nanti dari LPDP dan Kemenko Marves seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, lanjut. Mungkin ada mau ditanyakan adik-adik. Ada lagi yang mau bertanya tentang program beasiswa ini? Kalau saya mungkin boleh tanya juga ya Pak ya, tadi ada ikatan dinas kalau tidak salah ya? Iya betul Ibu. Nah, itu ikatan dinasnya apakah maksudnya harus bekerja tadi minimal 2 tahun di Hwayo Indonesia betul. Atau begitu ya? Iya betul, jadi ikatan dinas 2 tahun itu adalah bekerja di Hwayo Indonesia, salah satu proyek, bisa saja di Morowali, bisa saja di Pomala ataupun di Maluku. Nah, masa kerjanya yaitu 2 tahun dan pastinya itu karena mengikuti program kita. Jadi ada di karir path, di jenjang karir itu sebenarnya akan menjadi prioritas bagi kami gitu. Terus ada dari dari Adik Anissa Nabila gitu. Dokumen yang diperlukan berupa artikel publikasi ini. Apa bisa mengenai jurnal skripsi? Bisa juga, bisa. Silakan dilampirkan saja. Okay. Ya.
Tidak perlu yang harus sudah publish berarti ya. Soalnya kan kadang publish itu kita nunggu beberapa bulan. Betul, gitu ya. Jadi dikarenakan memang ada yang ada yang tidak bisa dipenuhi sebenarnya untuk yang seperti jurnal skripsi atau penelitian silakan, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti yang seleksikan dari kami juga, Bu. Iya, betul. Oke. Ada lagi Pak tuh. Nah ini harusnya tanya ke Ibu Bening nih. Oh, ya, rekomendasi dosen. Baik, insya Allah siap akan kami bantu. Jadi sebaiknya juga setelah ini berakhir, saran saya jika minat langsung segera memenuhi ini ya Pak, berkas-berkasnya dipersiapkan. Untuk rekomendasi insya Allah akan secepatnya kami bantu biar apalagi bentar lagi ya, tanggal 9 Juni kurang dari 2 minggu, jadi insya Allah akan kami bantu. Siapa? Bu Ilham Sani. Oh ya, ini mahasiswa saya Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Bening. Oke, adik-adik, ayo silakan. Jangan ini mumpung ya biasa Aji mumpung nih karena ada program yang menurut saya sangat asik ya. Pagi kalau balik sudah terjamin nih, magangnya sudah pasti, kita berikan kesempatan mau melakukan penelitian di Huayo, silahkan. Terus setelah pulang nggak usah lagi ribet-ribet cari kerja, Huayo siap menampung selama 2 tahun gitu kan. Kalau misalnya betah dan ingin tetap berkarir di sini, ya silakan. Sampai teman-teman kalau punya planning untuk menempuh karir sampai titik tertinggi di bidang hidrometalurgi ini, silakan tetap di Huayo Indonesia. Gitu. Ya. Mungkin Pak Faiz mau bertanya Pak atau ada lagi nih? Tanya sedikit aja Bu. Oh boleh. Ini dosen kita juga Pak, Pak Faiz namanya. Oh ya silakan. Ya. Ya Pak Ramlan, ini tadi saya kelewat dikit. Ini ada alumni yang bertanya gitu. Udah kerja sih beliau itu. Ada tadi batasan usianya berapa ya Pak? 35. Oh 35. Oh, ya. Iya betul batasan. Berarti ya selama itu cukup bisa lah ya. Bisa. Silakan. Kabari alumninya. Ya, iya baik. Terima kasih Pak Ramlan, maaf tadi. Ya sama-sama. Saya sudah mengisinya, tapi masih tergantung dokumen yang kurang salah untuk jurusan, mungkin sebaiknya diadakan Zoom atau diskusi pengisian. Jadi kebetulan ada yang bertanya, ya masih Ilham ya. Jadi untuk masih sudah melakukan pengisian, tapi masih terkendala untuk dokumen yang kurang, saran untuk jurusan mungkin sebaiknya diadakan Zoom atau diskusi pengisian form PDP. Saya juga belum pernah buka LPDP sebetulnya ya. Jadi kita bareng-bareng. Iya baik. Jadi berapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya. Jadi ada anak-anak mahasiswa, ada adik-adik kita yang mau mendaftar. Katanya loh, kok di website LPDP belum ada ya gitu kan. Ternyata di punya usut nanti pilihnya teknik material gitu kan, teknik material. Jadi belum ada teknik metalurgi yang ada di saya lihat penjelasannya seperti apa dari LPDP ya. LPDP. Atau mungkin izin kalau Pak Ramlan bisa sambil buka website LPDP terus nanti klik mana sambil sedikit menjawab ini nih pertanyaan Mas Ilham. Terus terang saya sendiri juga belum pernah akses. Ya? Oh, ya. Jadi saya sempat menanyakan ke LPDP, katanya pilihannya teknik material karena referensi yang ada di sistem LPDP saat ini merujuk ke sistem prodi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Iya, rumpunnya ilmu material biasanya kita masuk. Betul, aja seperti itu. Oke, baik, masih ada adik-adik yang lain yang mau bertanya. Sebenarnya dari Ibu Bening, Pak Adi juga boleh, silahkan. Ya, mungkin saya Pak ingin bertanya. Pak. Sekaligus juga di sini ada Pak Agus Pramono, Pak. Bidang 3 tentang kemahasiswaan, kerjasama alumni dan sebagainya. Ini mungkin di luar topik ini Pak ya. Iya, baik Pak. Saya lihat kan PT Huayu Indonesia
sudah mungkin berkunjung ke paling tidak 10 kampus yang ada di Indonesia, Pak ya. Betul, Pak. Ini dalam hal rekrutmen seperti itu. Kedepannya apakah PT Huayu Indonesia mungkin bisa menjalin kerjasama selain pemberian beasiswa S2 ini enggak, Pak? Mungkin dalam hal kerja praktik atau penelitian dan lain-lainnya. Industri, kemudian rekrutmen seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Aditya. Sebetulnya berapa hari yang lalu saya kan lihat surat dari Kemenkomarves yang ditujukan, kalau nggak salah di list ada 59, salah satunya adalah Untirta. Dan saat itu sempat komunikasi dengan top level manajemen kami, ada rencana mau berkunjung ke Untirta, gitu kan. Ada rencana karena ada teman kami udah punya agenda duluan di Semarang, sehingga saya komunikasi dengan Bu Bening mengharapkan bagaimana kalau kita secara online dulu. Jadi terkait kesempatan untuk kerjasama baik itu rekrutmen, apakah nanti ada OJT ataupun kegiatan lainnya, kami terbuka Bapak Aditya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Sebagai informasi, kami sudah bekerja sama dengan UGM, ITB untuk memberikan program beasiswa S1 dan akan dimulai di semester baru nanti, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi tunggu Pak, dikabarkan. Baik. Tapi kebetulan memang ada alumni kita juga kan ya Pak, Brian Arnold yang memang pertama kali menghubungi saya itu. Betul. Di sana ya Pak ya? Kalau nggak salah ada 2 Bu dari ada 2 ya? Ya, kalau nggak salah 2 dan mereka masuk dalam program CK atau cadangan keahlian atau biasa lebih kenal sebagai MT, manajemen training. Istilah. Cuma kalau untuk istilahnya di dalam kawasan IMIP bilangnya cadangan keahlian gitu. Iya, CK namanya. Ya, semoga peluang kerja juga lebih banyak ya. Kebetulan ada alumni kita di sana jadi membuka peluang lebih banyak gitu. Betul, Bu. Karena sesuai dengan bidang operasionalnya kami, bidang metalurgi, jadi pastinya kami mengharapkan bisa menggait kampus-kampus yang mempunyai prodi teknik metalurgi seperti itu. Oke. Iya. Tadi ada Pak WD3, Pak Agus mungkin mau ini Pak, ada yang mau disampaikan juga. Baik, Bu Bening. Ya. Pak Agus, Halo, Pak Ramlan. salam kenal Pak Agus. Ya, salam kenal Pak. Saya di sini mungkin representasi dari jurusan dan juga fakultas. Alhamdulillah diamanai sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Pak. Ya, oke. Jadi mungkin untuk tindak lanjut yang lebih faktual, jadi mungkin nanti kita perlu perjanjian kerjasama, karena kami butuh draft itu untuk akreditasi kami, Pak. Karena kemungkinan metalurgi nanti kan ke depan juga akan mengajukan akreditasi internasional, sehingga rekanan-rekanan perusahaan maupun institusi itu sangat penting ya tentunya. Ya. Mudah-mudahan habis ini kita juga mungkin bisa melakukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan alumni kami, ataupun juga kerjasama lanjutan seperti magang, Pak. Jadi ternyata magang itu banyak dimanfaatkan oleh perusahaan karena mereka jika mengakomodir kurang lebih 250 mahasiswa, itu mereka dapat teks amnesti pajak dari potongan 10% kalau nggak salah, Pak. Ya. Mungkin Pak Ramlan bisa sampaikan ke manajemen ya. Jadi kalau perusahaan itu mengakomodir program magang MBKM, pajaknya dikurangi 10%, lumayan itu, Pak. Itu pemerintah. Oke, baik. Akan saya sampaikan, Pak. Kami siap untuk bekerja sama di bidang magang tentunya ya, karena memang praktek magang ini di metalurgi masih sangat terbatas, apalagi di kawasan kami di Cilegon itu rata-rata industrinya kan industri berat ya, industri manufaktur. Jadi yang khusus metalurgi itu masih
sangat jarang gitu. Iya, Terus betul. yang terakhir mungkin terkait dengan rekomendasi, tadi ada beberapa mahasiswa juga sudah menghubungi saya pribadi ya di Japri tadi untuk meminta surat rekomendasi. Mungkin lebih pasnya rekomendasi itu diberikan oleh mantan pembimbing, Mbak. Karena pembimbing tugas akhir ini dia memiliki durasi kurang lebih 2 semester, 1 tahun, sehingga dia tahu betul behavior, karakter dan juga performa dari mahasiswa bimbingannya. Mungkin yang bimbingannya Bu Bening bisa minta ke Bu Bening, bimbingannya Pak Adit bisa minta ke Pak Adit, bimbingan saya bisa minta ke saya. Artinya di sini memberikan nilai secara komprehensif. Jadi kalau pembimbingnya yang sudah memberikan reevaluasi dan juga penilaian itu, saya pikir itu sangat komprehensif ya, karena pembimbing pasti tahu lah kinerja dari mahasiswa tersebut. Mungkin itu Pak Ramlan, terima kasih ini atas kerjasamanya, mudah-mudahan bisa berlanjut ke kerjasama yang lain. Terima kasih ke Bu. Ya, terima kasih juga Pak Agus. Terima kasih Pak. Oke, baik. Adik-adik, kalau kita sampai jam 10 ya, sampai jam 10, jadi masih ada 7 menit. Mungkin teman-teman kalau atau adik-adik yang mau bertanya silakan. Ibu Bening, saya minta bantu ya Bu ya, kalau misalnya ada anak-anak yang memang belum sempat bergabung, terus mungkin ada yang mau tanyakan, silakan Ibu tulisin ke saya saja. Apa-apa. Ya. Iya, tadi ada berapa gitu, Bu, ada recordingnya nggak? Soalnya saya sedang tidak bisa join, mungkin karena ini hari kerja juga kan, jadi ada meeting juga katanya. Oh ya udah siap, nanti saya berikan recordingnya. Begitu. Gimana ini adik-adik alumni, adik-adik mahasiswa, apakah ada pertanyaan khususnya terutama tentang beasiswa ini ya? Oke. Mungkin sambil berpikir, sambil mungkin ada banyak pertimbangan nih, kayak adik-adik mau mengambil program ini, loh kenapa ada masa ikatan dinas dan lain-lainnya. Gak apa-apa, dirundingkan dulu, dibicarakan dulu dengan keluarga, dengan orang tua, ataupun mungkin dengan teman dekat, mungkin sekedar sharing atau bagaimana. Silakan. Mungkin adik-adik bisa dibuka videonya, saya mau screenshot. Oh iya, betul. Iya, saya mau screenshot dulu. Iya, mohon on cam adik-adik, teman-teman mahasiswa dan alumni, biar kenal juga ya Pak ya. Iya, biar kenal juga. Halo. Oke. Masih banyak nih yang belum dibuka kamera. Ditunggu ya. Nyalain kamera, oke. Lasandi, Imam, izin untuk on cam. Sambil ada pertanyaan nih Pak ya, sambil nunggu teman-teman on cam. Jadi izin bertanya untuk Pak Ramlan, untuk studi di Cina itu apakah nanti pembelajaran menggunakan bahasa Cina atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Jadi nanti bahasa mandatori yang digunakan adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu lebih fokus ke TOEFL kan sebenarnya. Jadi HSK itu jika ada saja sebagai dokumen pendukung saja. Oke. Belum semua nih. Lasandi, siapa? Imam, Mubi, belum semua. Alvin, boleh minta tolong on cam. Siapa tahu salah satu yang ada di sini, jadi nanti termasuk kandidat ya Pak ya. Amin. Iya, amin. Terus kita bisa on cam? Saya izin screenshot ya. Iya, Pak. Oke. Masih banyak Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sudah. Baik. Masih ada 3 menit, adik-adik. Oke. Ada pertanyaan lagi. Saya tanya Pak. Nah, ya, silakan Pak. Ada nanti di kontrak itu seandainya
ya ini Anda ini Pak ya tidak bisa lulus gitu Pak. Oke, Ada baik. konsekuensi yang harus ditanggung nggak Pak? Nah, kalau tidak bisa lulus sebenarnya saya dari Hwayo Indonesia belum sempat nih komunikasi lebih jauh lagi dengan Kemenko Marves dan Northeastern University karena ini sebenarnya adalah perjanjian tripartit. Nah, kalau misalnya ada kondisi tersebut, bagaimana nih gitu kan? Izinkan Pak saya untuk bertanya ke Kemenko Marves dan Northeastern University serta Hwayo, jadi top level manajemen Hwayo Indonesia juga. Nanti seperti apa akan saya teruskan ke Ibu Bening, seperti itu Pak. Saya mohon maaf saya belum bisa menjawab seperti itu. Ya Pak. Mungkin ini Pak Ramlan sebagai komparasi ya. Ya, baik. Itu di beasiswa LPDP ada semacam perjanjian dengan siswa jika kalau siswa tidak menyelesaikan itu mengembalikan tergantung progres ya. Kalau memang progresnya fatal itu mengembalikan 100%, tapi kalau progresnya itu masih 50% itu mengembalikannya 50%. Jadi memang sejauh yang saya tahu seperti perusahaan di Dural Aluminium yang ada di Polandia itu juga sama sih. Ada beberapa perusahaan yang ada kewajiban untuk mengembalikan gitu. Sejauh yang saya tahu 3 perusahaan internasional itu memiliki kontrak dengan siswa untuk mengembalikan. Kalau yang di LPDP yang saya tahu tuh tergantung progres. Kalau memang fatal banget itu 100% harus kembalikan, tapi kalau misalnya masih ada progres yang bersangkutan sudah tesis tapi tidak selesai, itu kalau nggak salah 50% mengembalikan. Oke, baik. Itu sebagai pembanding lah, komparasi. Oke, iya. Terima kasih Pak Agus. Nah, sebagai informasi, sebenarnya kami kan seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa kami sudah bekerja sama dengan UGM dan ITB. Nah, untuk program S1, di situ memang ada suatu kesepakatan di mana jika teman-teman atau adik-adik yang tidak bisa selesai S1 pada waktunya, maka yang bersangkutan harus mengembalikan sejumlah nominal beasiswa yang kami berikan, seperti itu. Kalau untuk program S1 memang ada tertulis jelas bahwa mereka harus mengembalikan secara ini 100% kalau tidak selesai, ataupun nanti setelah yang bersangkutan sudah ada ikatan dinas dan baru bekerja 1 tahun misalnya, maka masih sisa 1 tahun itu akan dihitung secara proporsional untuk dikembalikan ke perusahaan juga ya dalam 2 kondisi tersebut. Nah, untuk yang tripartit kerjasama tripartit ini saya belum berani jawab, jadi saya harus confirm dulu karena begitu banyaknya adik-adik di sini, saya takut nanti saya salah jawab seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Ramlan. Oke, baik. Nah, sekarang sudah jam 10 waktu Indonesia Barat. Kalau teman-teman atau adik-adik belum ada yang mau ditanyakan, ya sambil dulu diskusi dulu dengan keluarga, silakan. Nanti Ibu Bening mungkin di-collect dulu, bisa kirim ke saya. Gitu. Ya, siap Pak. Betul. Oke. Baik. Cukup dari saya Ibu Bening, silakan. Ya, terima kasih Pak Ramlan. Ya, terima kasih kembali. Ya, adik-adik juga, adik-adik atau alumni yang memang berarti ada pertanyaan atau titipan pertanyaan yang lagi sedang di tempat kerja atau lain sebagainya, boleh nanti japri saya, nanti saya akan teruskan ke Pak Ramlan mengenai terutama beasiswa ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ramlan. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Aditya, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Jadi untuk program lainnya, Bapak, saya harap kita ada kesempatan lainnya untuk membahas lebih lanjut. Betul. Ya, harapan kami seperti itu Pak. Siap, Pak. Kami tunggu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya izin live ya, Ibu. Bapak. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih semuanya, Bapak dan adik-adik alumni.